Halo, saya Agnes. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya pelajari pada modul W1. Dalam modul ini saya mempelajari tentang Simpoasif International Network, perkembangan dan karakter anak, serta bagaimana seorang coach dapat menghadapi berbagai kondisi dan karakter anak dalam proses pembelajaran. Pertama, mempelajari tentang Simpoasif, di mana Simpoasif merupakan bagian dari subgroup yang bergerak di bidang pendidikan anak. SEMPOA sendiri merupakan singkatan dari Sistem Edukasi Mengoptimalkan Otak Anak, yang bertujuan untuk agar anak bukan hanya bisa berhitung dengan cepat, tapi juga untuk membantu mengembangkan berbagai kemampuan seperti konsentrasi, daya ingat, ketelitian, kecepatan berpikir, dan kepercayaan diri. Dalam proses pembelajarannya, anak tidak hanya menggunakan SEMPOA, tapi juga mendapatkan stimulasi melalui aktivitas seperti brain gym dan finger gym. Saya juga mempelajari bahwa SEMPOA SIP atau SIP Group memiliki beberapa program pendidikan, seperti SEMPOA, Baca Tulis, dan SIP English, di mana setiap programnya ini punya tujuan dan target peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Sempoasip juga memiliki berbagai kegiatan dan kompetisi untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya mempelajari tentang International Network Sempoasip yang memiliki hubungan dengan beberapa organisasi atau lembaga internasional, seperti contohnya adalah WAMA dari Cina, AIMA dari Taiwan, ISDF dari Jepang, serta IGT by TCOC dari Taiwan. Dengan adanya jaringan internasional, ini memberikan banyak manfaat bagi siswa, coach, dan orang tua. Bagi siswa, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan atau kompetisi taraf internasional. Bagi coach, International Network dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi. Sedangkan bagi orang tua, hal ini dapat menjadi salah satu nilai tambah dalam melihat kualitas dan perkembangan program simulasi. Saya juga mempelajari beberapa kegiatan kompetisi simulasi seperti Komsipnas dan Bopnas, di mana kegiatan tersebut itu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan hasil belajar mereka. Selain di tingkat nasional, Sempoasip juga memiliki pengalaman dalam kegiatan dan kompetisi internasional. Yang mana menurut saya kegiatan seperti ini bukan hanya tentang mendapatkan juara, tapi juga melatih keberanian, kepercayaan diri, ketelitian, dan kemampuan anak menghadapi tantangan. Setelah mempelajari tentang Sempoasip, materi berikutnya adalah perkembangan anak, di mana bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda yang dapat dilihat dari aspek sosial dan emosional, kognitif, bahasa, serta fisik. Usia 0 sampai 3 tahun merupakan masa perkembangan dasar yang sangat pesat. Usia 4 sampai 6 tahun, anak mulai berkembang dalam kemampuan sosial, bahasa, kreativitas, dan kemandirian. Sedangkan usia 6 sampai 12 tahun, kemampuan berpikir logistik, tanggung jawab, interaksi sosial, dan kemampuan akademik semakin berkembang. Karena itu, coach perlu menyesuaikan cara mengajar dengan usia dan kemampuan anak. Saya juga belajar bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, mudah terdistraksi, mudah bosan, mandiri, bahkan anak yang sangat fokus sekali. Contohnya, anak yang pemalu butuh pendengaran yang lembut dan tidak dipaksa. Anak yang mudah terdistraksi
butuh instruksi yang singkat dan aktivitas yang lebih menarik. Sedangkan anak yang mandiri perlu diberikan kesempatan untuk mencoba dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Jadi menurut saya, coach tidak perlu memaksakan satu metode kepada semua anak, tetapi perlu menyesuaikan pendekatan dengan karakter masing-masing anak. Dari beberapa study case, saya juga belajar bahwa kondisi emosional sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Misalnya, pada kasus Mila yang menangis ketika mendapatkan soal yang sulit. Coach perlu menenangkan Mila terlebih dahulu, memahami perasaannya, memberikan dukungan, dan membantu mencoba kembali secara bertahap. Dari kasus tersebut, saya memahami bahwa coach tidak hanya fokus pada jawaban yang benar atau salah, tapi juga perlu membantu anak membangun rasa percaya diri dan keberanian untuk terus mencoba. Kemudian pada kasus sejarah, di mana saya belajar mengenai motivasi belajar. Zara sebenarnya memiliki kemampuan matematika yang baik, tapi kehilangan motivasinya. Untuk membantu Zara, coach perlu mencari tahu penyebabnya, memberikan pilihan dalam belajar, membuat pelajaran lebih menarik, dan memberikan apresiasi terhadap setiap usahanya. Sedangkan di kasus Bima, masalah utamanya adalah konsistensi dan kebiasaan menunda. Coach dapat membantu dengan membuat target kecil, rutinitas belajar, serta membiasakan Bima menyelesaikan, memeriksa, dan mengumpulkan tugas. Di kedua kasus tersebut, saya belajar bahwa reward dan punishment bukan satu-satunya cara. Coach perlu membantu anak untuk membangun motivasi dari dalam diri dan kebiasaan positif secara bertahap. Peran orang tua juga penting dalam perkembangan anak. Coach perlu berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak, bukan hanya ketika anak mengalami masalah. Coach dan orang tua perlu bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan konsisten. Fokusnya bukan hanya pada nilai, tetapi juga proses, usaha, kepercayaan diri, kemandirian, dan motivasi anak. Dari modul week 1, saya dapat pemahaman bahwa menjadi seorang coach sempolasip bukan hanya tentang mengajarkan sempowa ataupun kemampuan berhitung. Seorang coach juga harus memahami sempolasip, tujuan pembelajarannya, perkembangan anak, karakter anak, kondisi emosional, motivasi, serta cara membangun kebiasaan belajar yang efektif serta positif. Setiap anak punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu seorang coach harus sabar, mampu mengamati, memahami karakter anak, dan menyesuaikan metode pembelajaran agar anak merasa nyaman dan dapat berkembang secara optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul week 1. Terima kasih.